Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BNC dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu dari dapur pusaka yang kurang begitu populer. Jadi keberadaannya ini kalau untuk menurut saya ini sangat-sangat jarang sekali ditemukan. Nah kira-kira berdapur apakah pusaka yang akan kita review ini nanti? Untuk itu langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Nah sobat semuanya, di antara para pecinta Tosan Aji mungkin ada yang mempunyai dari pusaka-pusaka yang sangat langka ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau kita memiliki sesuatu pusaka itu yang tidak ada duanya. Nah sobat, di sini di episode kita kali ini saya ingin mengajakkan semuanya untuk belajar ini, kembali belajar untuk mengenal dari Tosan Aji. Nah, ini adalah salah satu dari dapur pusaka yang akan kita review bersama-sama nanti sobat. Nah, untuk di warangkanya sendiri ini adalah dari stylenya Gayaman Jogja. Nah, Gayaman Jogja dengan pendoknya ini pendok bunton. Nah, dia bermotif, kalau untuk motifnya saya sendiri kurang begitu paham masalah motif dari pendok sobat. Coba kita akan melihatnya, kira-kira berdapur apakah pusaka ini. Kalau untuk saya pribadi selama ini memang di dalam saya berkecimpung di dalam dunia Tosan Aji, dapur ini adalah kurang begitu populer karena bisa dikatakan langka. Coba kita akan melihatnya sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau kalian melihat sekilas seperti ini, mungkin kalian akan mengira bahwasanya ini adalah dapur sempaner. Nah, dapur sempaner. Ada beberapa keistimewaan dari pusaka ini, sobat. Sebenarnya ini adalah salah satu juga koleksi dari pribadi saya dulu. Jadi saya sudah sangat lama sekali mengoleksi dari keris ini. Tadinya keris ini saya warangkan sobat. Jadi setelah diwarangi terlihat tidak begitu bagus. Jadi ada yang hitam, ada yang kerlip-kerlip karena dibilah keris ini sobat. Ini adalah bilahnya Masir Malelo. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi menyarankan kepada kalian, jika memiliki dari pusaka-pusaka berbilah atau memiliki bilah Masir Malelo, sebaiknya cuma diputih gitu saja, tidak diwarangi. Karena kalau diwarangi hasilnya tidak begitu bagus dan juga tidak begitu indah. Mending cuma diputihkan saja sobat. Nah ini kalau kalian melihat di sini mungkin kalian mengira ini adalah dapur sempaner, tapi ini sobat semuanya, saya lebih condong ke dapur Kanda Basuki. Nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan membuka buku dan juga saya sudah menyiapkan dari beberapa artikel tentang Kanda Basuki. Jadi saya pun awalnya mengira ini adalah dapur sempaner karena sangat-sangat populer sekali ya dapur sempaner. Kalau garisnya lurus, ada kembang kacangnya seperti ini, udah sempaner gitu saja. Tapi biar tidak salah, kalau salah di awal itu nanti keterusan akhirnya salah. Jadi kalau bisa kita belajarnya itu biar bisa apa ya, secara benar gitu loh. Jadi biar tidak salahnya itu keterusan gitu dalam menyebutkan dari dapur pusaka. Makanya kenapa di sini nanti saya akan mengajak kalian semuanya untuk membuka buku dan juga nanti saya akan sedikit memanfaatkan dari beberapa artikel. Nah sobat, keistimewaan yang pertama adalah dia bilahnya Masir Malelo pertama. Lalu yang kedua, untuk keistimewaannya adalah kembang kacangnya ini membentuk dari kepala gajah. Nah seperti ini. Jadi ini adalah kepalanya. Nah kepalanya, dan ini adalah belalainya. Jadi ini bisa dikatakan kayak apa ya, kalau di dalam penamaan Tosan Aji itu ada dapur liman. Liman itu kan gajah. Apakah ini kembang kacangnya ini kembang kacang liman? Tapi saya belum pernah mendengar tentang kembang kacang liman sobat. Nah, mungkin memang ada, mungkin juga tidak ada, tapi selama ini saya memang belum pernah mendengarkan atau mengetahui tentang nama kembang kacang liman gitu. Tapi
ada juga dari beberapa teman-teman Tosana Aji, saya pernah mengetahui bahwasanya pusakanya itu di kembang kacangnya ini memang ada yang berbentuk seperti kepala gajah lengkap dengan belalainya seperti ini sobat. Nah, ini adalah salah satu dari keistimewaan dari Tosana Aji Nusantara. Tapi selama ini pun juga saya masih belum mengetahui yang bentuknya seperti itu apakah mempunyai nama tersendiri. Nah, itu yang masih belum saya dapatkan informasinya sobat. Coba kita akan melihatnya lebih detail, lebih dekat. Saya akan membalik kameranya dan sekalian nanti juga akan saya ajak kalian semuanya untuk melihat di buku nanti, mungkin di buku dapur dan juga di buku ensiklopedia keris, dan juga nanti kita belajar lewat artikel yang sudah saya kumpulkan. Nah, Sobat BMC, sebelum saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari buku dapur dan juga buku ensiklopedia keris, saya ingin mengajakkan semuanya untuk melihat dari bilahnya dulu. Nah, ini adalah bilah Masir Marelo. Kalau ini terkena dari pantulan sinar itu, maka terlihat pantulan kerlip-kerlipnya. Nah, seperti ini. Terlihat dari kerlip-kerlip di bilahnya. Nah, seperti ini sobat. Nah, luar biasa sekali ini. Lalu keistimewaan kedua yaitu dia untuk di kembang kacangnya ini membentuk semacam kayak kepala gajah sobat. Karena pemiliknya dahulu pun juga bilang kepada saya, "Mas, ini kerisnya unik loh. Ini kerisnya bisa dikatakan langka gitu." Karena apa? Karena kembang kacangnya ini menyerupai dari kepala gajah yang lengkap dengan belalainya. Nah, seperti ini. Kalau di dalam pengetahuan Tosana Aji ada yang namanya gandik manyuro ya. Manyuro itu kayak ini loh, burung dan paruhnya ini ke sini. Nah, manyuro itu kalau nggak salah burung merak ya. Nah, seperti itu. Itu ada pengetahuan tentang manyuro. Tapi kalau untuk yang seperti ini, apakah ada yang liman? Kembang kacangnya liman seperti ini. Keren banget ini ya. Oke, kita akan melihat sobat di keterangan. Kita melihat dulu di buku dapur tentang ricikan dari dapur. Kalau untuk saya pribadi ini menyebutnya adalah lebih condong ke Kanda Basuki sobat, atau Kondo Basuki, bukan ke Sempaner. Awalnya memang saya menyebutnya ini kayaknya memang Sempaner, tapi kalau untuk Sempaner ternyata kalau kita melihat ricikan di buku dapur sobat, ternyata dia memakai tikel alis. Nah, ada tikel alisnya. Padahal kalau untuk di pusaka ini, nah ini dia tidak ada tikel alisnya. Untuk bilahnya dia lurus, lalu juga ada kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya. Dia ada pejetan di sini sobat, ada pejetan, dan di sini ada gereneng. Nah, ada gereneng. Nah, coba kita akan melihat ricikan dari Sempaner. Kita akan membandingkan. Sempaner itu sekar kacang, nah, ada sekar kacangnya, lalu juga ada jalan dan juga ada lambe gajah, ada jalan dan juga ada lambe gajahnya, lalu ada tikel alis. Nah, ada tikel alis dan ada ripandan atau tinggil. Nah, padahal kalau di sini sobat, di sini tidak ada tikel alis dan juga tidak ada tinggil, malah di sini adalah gereneng. Coba kita membandingkan juga di keris Tumenggung. Nah, seperti apa? Karena apa? Karena untuk bentuknya ini hampir sama ini memang sobat. Nah, begitupun dengan dapur mesem. Nah, di sini di keterangan sini sekar kacang, ada jalan, ada lambe gajah, ada pejetan, ada tikel alis, serawean dan juga gereneng. Nah, lagi-lagi di sini pun juga ada tikel alisnya. Nah, begitupun juga di dapur mesem. Nah, kalau untuk di dapur Kanda Basuki di buku dapur ini saya cari tidak ada sobat. Itulah kenapa saya harus membuka di buku lain, yaitu buku ensiklopedia keris. Nah, di buku ensiklopedia keris ini memang kan besar sekali, tapi kalau kita mempunyai yang ukurannya segini, ini akan lebih mudah kalau kita dalam membukanya. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana kalau untuk di versi yang segini ini, ensiklopedia keris. Coba kita akan melihat dari keterangan ricikan Kanda Basuki, merupakan salah satu dari bentuk dapur keris lurus yang cukup populer. Kalau di sini disebutkan populer, tapi kalau untuk di kenyataannya sobat, selama ini saya bermain di Tosana Aji, Kanda Basuki ini adalah salah satu dari
dapur keris yang bisa dikatakan kurang populer karena cukup langka keberadaannya. Ukuran panjang bilahnya sedang, permukaannya kebanyakan rata, tapi ada satu dua yang ngelimpo. Keris itu memakai kembang kacang, ada lambe gajahnya hanya satu, tetapi memakai jalur-jalur memet. Selain itu, keris berdapur Kanda Basuki juga memakai serawean dan gereneng lengkap. Tidak ada lagi ricikan lainnya pada keris itu. Tidak ada odo-odo dan tidak pula ada gusen. Nah, di dalam keterangan di sini, di fotonya ini adalah fotonya dari dapur Kanda Basuki. Dia ada kembang kacangnya, lalu juga di sini dia memakai ada lambe gajah. Nah, lambe gajahnya cuma satu, lalu dia ada gereneng, ada seraweannya di sini sobat. Tapi kalau di sini pejetannya ini tidak disebutkan kalau di sini tadi. Coba kita akan melihatnya di keris saya ini. Ini untuk kerisnya dia lurus, lalu juga ada lambe gajahnya. Nah, kalau di sini kira-kira ini apa ya? Kira-kira masuk nggak ini jalan? Nah, ini jalan. Nah, seperti apa ini ya? Kira-kira ini menyebutnya ya. Lalu untuk di sini dia ada pejetan dan ada gereneng. Nah, kalau diraba seperti ini, mungkin kurang begitu kurang begitu terasa ya untuk di seraweannya. Nah, ricikan yang paling mendekati dari keris ini adalah di dapur Kanda Basuki. Itulah kenapa saya lebih condong untuk menyebut keris ini dengan dapur Kanda Basuki daripada dapur sempaner, karena kalau di keterangan dari dapur sempaner dia harus ada tikel alis dan di sini ada tingil, bukan gereneng. Nah, itu sobat. Kita lanjutkan lagi sobat semuanya. Untuk saya akan membacakan dari filosofi atau juga tuah dari bilah Masir Malelo itu seperti apa. Nah sobat, dari berbagai sumber yang saya dapati bahwasanya Masir Malelo, material pada bilah keris ini seperti kristal yang berkelip dan akan membiaskan warna putih keperakan. Nah, kalau dikena sinar seperti ini, dia akan membiaskan warna putih keperakan, sobat. Masir ini bisa diartikan bagai serpihan atau butiran pasir, dan malelo bermakna membara, seperti bara logam atau lava. Cirinya berwarna kerlip-kerlip atau mengkilat di bilahnya, berangsar, tidak mudah ditundukkan. Jadi tuahnya itu atau angsarnya atau esoterinya itu tidak mudah ditundukkan, memiliki tekad yang sangat besar dalam mewujudkan sesuatu atau cita-citanya. Nah, jadi bilah Masir Malelo ini punya angsar tidak mudah ditundukkan. Siapa yang tidak mudah ditundukkan adalah mungkin pemiliknya. Nah, kita lanjutkan lagi sobat, bahwasanya di dalam keterangan yang lain saya mendapati sebuah artikel tentang Kanda Basuki atau Kondo Basuki. Ini merupakan salah satu dari keris pusaka lurus. Jadi Kanda Basuki ini dimaknai menyampaikan suatu hal yang baik atau menyiapkan kebaikan. Dalam bahasa Jawa ini Kanda atau Kondo itu berarti menyampaikan sesuatu, sedangkan Basuki merupakan sesuatu yang dianggap baik, sehingga dapat dikatakan bahwa keris ini merupakan salah satu benda pusaka untuk menyampaikan kebaikan. Menyampaikan kebaikan kepada siapa? Berarti ya menyampaikan kebaikan kepada sang pemiliknya. Mungkin seperti itu tujuan dari pembuatan dapur Kanda Basuki itu sobat. Masih dari artikel yang sama sobat, bahwasanya pada zaman dulu ini banyak sekali masyarakat yang percaya bahwa keris pusaka Kanda Basuki ini memiliki banyak sekali manfaat, sehingga zaman dulu banyak sekali orang yang mencari keris ini. Dan ternyata untuk saat ini pun juga keris dengan dapur Kanda Basuki banyak sekali dicari oleh orang-orang sebagai pegangan atau juga bisa dipakai sebagai piandel di dalam mengarungi kehidupan ini sobat. Nah, seperti itu. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ini untuk di bilahnya saya biarkan apa adanya. Jadi dulu pernah saya warangi, tapi saya
suruh menghapus lagi. Jadi menghapus warangan itu dengan diputih gitu saja. Akhirnya nampak kerlip-kerlipnya Maser Malelo seperti ini. Nah, dan untuk di bagian kembang kacangnya dia membentuk semacam kayak kepala gajah lengkap dengan belalainya. Nah, ini adalah salah satu dari dapur pusaka yang luar biasa. Nah, ini sobat, keren banget ini pusakanya. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari dapur pusaka yang bisa dikatakan dapur pusaka langka di dalam dunia Tosan Aji. Semoga video ini bisa sedikit menambah wawasan dan juga pengetahuan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa sedikit menambah semangat kepada kalian semuanya untuk selalu mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.